nggak perlu apa ya, nggak perlu keluar rumah lah gitu. Tadi kunciran aku mana ya, aku hilang sih. Hai guys, tadi aku lupa aku lagi. My god, kenapa ya cewek tuh selalu lupa ke belakang? Nggak sih aku dong. Oh ini dia. Bagus gak sih guys aku kalau diikat? Bagus gak sih menurut kalian? Bagusan gini, bagusan kayak gini, atau kayak gini? Atau kayak gini? Atau kayak gini? Yang mana? 1, 2, atau 3? 1, 2, atau 3 guys. Kak pakai skincare apa? Kalau aku sih biasanya semen aku aduk ya, pakai kerikil. Di twintail aja kak. Di twintail, aku gak ada karet 2. Masih lucu ya aku kalau diikat 2 gak sih? Ke belakang, gue tahu ke belakang. Tadi kan gue nyotenya rambut gue ke belakang semua. Maksudnya yang mana gitu? Halo. Ikat ke depan kak. Bentar. Maksud lu ikat ke depan gimana nih? Maksud lu gue begini gitu ikatnya? Ke depan gini. Ke belakang tapi ada poninya. Gue gak ngerti poni gue yang mana. Oke kayak gini kali ya maksudnya ya. Kayak ke belakang ada poninya. Gini kali ya. Maksudnya bukan poni ini mah. Ini tau gak ini? Antena kecoa. Kamu live gak? Iya. Lucu banget gak sih aku kayak punya bantal Bani gitu. Dia nemenin aku tidur loh tiap malam. Thanks Bani. Ya bagus ya diginiin ya. Kayak aku gak pede deh. Tau lah, emang cewek tuh ribet ya. Nanya nih gitu kan dikasih tahu, ntar bagusannya ini sih kata aku gitu kan cowoknya. Terus nanti cowoknya jawab lagi, ah masa sih yang pokoknya bagusan kayak gini ya? Berarti cowoknya asem lu ngapain nanya sama gue. Belakang ada perempuan siapa? Nggak ada, adanya adik gue tuh, adik gue laki. Gini kali ya guys. Sekali lah Nabila dikuncir ya. Jangan kan lihat aku dikuncir. Ini gue kayak di skinny. Waduh. Cantik kan kayak tadi Bil. Lu maunya apa sih? Tadi gue dibilang bagusan begini. Cendol. Hey, cendol. Cewek mah hanya sesuatu yang udah dipilih sendiri, jawabnya dari awal. Iya bener banget, jawabannya dari awal bener ya. Damage apa sih? Gue kagak ngerti deh kalau setiap kali orang komen, "Widih, damage-nya kagak ngotak nih, damage-nya kagak ngerti nih gue itu apa sih?" Maksudnya gue nggak ngerti. Bahkan main game kali ya. Aduh ya nih gue udah lama nih nggak mabar. Seru banget gak sih? Tarik mang, asik.
Halo Kak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ngelihat kakak jadi pengen kerja keras terus. Kenapa emang gue beban buat lu? Gak, tapi bagus. Ketika kamu melihat wanita dan wanita itu bisa membuat kamu tuh untuk kayak, ih gue harus kerja keras nih buat cewek ini. Berarti kamu tanggung jawab sama cewek itu. Sadis. Cakep. Gue cakep maksudnya. Where's my handphone di lagi deh. Ini deh. Jatuh. Tolongin dong. Dek, adek, sayang, tolongin dek. Itu tuh tolongin dong. Ah, handphone. Tahu guys, kenapa sih gue ribet banget ya? Iya itu handphonenya, tolongin dong. Thank you, I love you. Halo Kak, apa kabar? Baik. Aku nanyanya apa kabar semua sih? Karena Bila punya saudara perempuan gak sih? Enggak, kebetulan aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dan abang aku cowok, adik aku juga cowok. Terus ya jadinya aku cewek sendiri gitu. Tapi aku punya sepupu cewek banyak. Dari sepupu-sepupu, dari anaknya, adiknya mamaku, kakaknya mamaku gitu. Harta tahta Nabila. Wah. Dan kakak ketawa terus. Alhamdulillah, berarti aku bisa bikin kamu bahagia dong. Abangnya yang mana sih, gak pernah ngeliat. Ada kok, aku pernah posting deh kayaknya. Tapi nantilah aku posting lagi lah. Kenapa mau kenalan? Kakakku udah laku. Adanya aja nih masih belum. Limited edition adanya. Tapi makanya banyak. Hey. Maksudnya aku deh. Bil mainin gitarnya dong. Gak mau gue. Kemarin aja gue main gitar lu pada ketawa. Malu gue kayak, gue tuh main gitar tuh kayak ngetawain diri gue sendiri, tau gak sih? Kemarin gue main gitar, ya gimana ya, masih amatiran gitu loh. Ntar lu pada pergi lagi dari live-nya. Bingung gue kan tadinya. Nunggu gue SH dulu. Oke, siap. Gue mau mobil, kalau boleh mau apaan sih? Makanya apa sih, Bil? Koto. Makanan gue koto. Enggak lah, aku ya makan aja lah. Makan nasi kayak, makan apa kayak yang bisa lu makan. Asal jangan makan hati aja, sakit. Gue kasih tau nih sama lu, makan hati sakit guys. Jadi gak usah makan hati lah. Kak, bening banget rahasianya apa? Gue suka rendeman pakai air kolam, tau gak? Air kolam yang diisi kaca tuh, iya kan? Gue rendeman sama ikan cupang di situ berdua. Hati ayam enak, gue juga tahu hati ayam enak. Rame banget ya, pasti lagi gabut ya kalian semua. Aku deh yang nanya, apa sih yang kalian kangenin selama pandemi ini? Yang tadinya pas masih keadaan normal tuh, misalnya suka nongkrong atau apa gitu. Kalau aku sih pribadi kangen banget. Apa yang paling aku kangenin banget itu banyak sih, karena emang kayak ya tiap hari kita ngelakuin hal yang kita biasa lakuin kan, kayak kuliah, terus aku juga terus kuliah, terus juga syuting, terus apalagi ya, ketemu sama teman-teman, ya main sama teman-teman gitu ya, terus ke mall juga, apalagi ya, terus Mangkal Bajai tuh gue kangen banget asli, gila deh, parah. Banyak hal, ketemu kamu, aku kangen banget gitu loh, kayak aku tuh pengen banget ketemu kamu lagi tapi nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa lah, kita video call aja lewat live ya.
Kak Abil bakat main gitar tapi lebih baik bakatnya kakak pendem aja. Enggak sih, sebenarnya aku juga nggak bakat main gitar. Cuman kayak aku bisa main gitar tuh kayak karena waktu SMA, jadi aku ekskulnya musik. Nah, dan aku tuh jadi yang bagian vokalnya waktu itu sama, pokoknya aku kelas 3 terus kayak ngajarin adik-adik kelas. Nah, terus teman-teman aku yang main yang di gitar sama yang di ya alat musik lah gitu ya. Aku nanya sama mereka, gue minta dong chord basic gitar gitu. Terus aku iseng-iseng tuh waktu, karena aku pernah sakit usus buntu ya dulu, operasi gitu. Jadi kayak di rumah doang dan aku kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah deh, akhirnya coba ngulik-ngulik tuh gitar ya kan. Bisa juga. Ya jadi ya otodidak tapi ya amatiran gimana sih gitulah pokoknya. Kak, rambutnya disemir lagi. Lo katanya sepatu disemir. Rambutnya dicat. Tembok kali dicat. Iya pokoknya aku ya di color lagi lah. Jadi aku ngecat sendiri guys. Kalian mau gak sih aku kayak kasih lihat video aku waktu cat rambut? Ini aku cat sendiri. Jadi kayak ya nggak tahu sih ini rapi apa enggak. Tapi menurut aku sih so far kayak bagus-bagus aja lah. Dan kelihatannya kayak natural gitu karena emang nggak pakai bleaching gitu. Jadi emang aku suka, jadi kayak lebih sehat rambut aku meskipun ada color rambutnya gitu loh. Gimana sih gitu lah. Gak ada yang dikangenin mau pandemi atau enggak, tetap aja sama rebahan nomor 1. Emang kalau mau rebahan mah susah rebahan mulu hidupnya. Ya pasti kangen orang tua, iya banget pasti ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di Jakarta, mungkin orang tuanya di luar kota, atau mungkin orang tuanya di Jakarta tapi kalian di luar kota juga, pasti itu kangen banget ya. Ya semoga aja pandemi ini cepat berakhir ya, tapi aku mohon jangan hubungan ini yang berakhir. Apaan sih Bil? Gak jelas loh. Oke. Apalagi nih pertanyaannya nih, kita lihat. Bener nih, Kang lihat muka orang. Sekarang ketutup masker mulu orang-orang, kadang salah tegur orang. Itu malu banget sih asli ya. Kayak mau nyapa tapi takut salah orang, gak nyapa dikira sombong. Kayak kita tuh jadi nggak yakin ya itu bener gak sih orangnya gitu loh. Tapi kalau emang lo pakai masker tapi tetap ada yang kenalin lo, itu berarti kayak keren sih lo terkenal sih pasti. Gila. Gue tahu nih buat kalian nih cowok-cowok pasti sekarang tuh yang kalian bingungin kayak, duh, di rumah doang rebahan mulu, mau punya pacar, mau TP-TP di luar sana ya kan, mau tebar pesona, set udah nggak bisa. Sekalinya keluar lo ngeliat cewek pakai masker, nggak taunya pas dibuka zong. Bil, tugas makalah udah beres belum? Mohon maaf nih udah nggak ada tugas nih, lu jangan ngingetin gue tugas nih, nggak ada tugas masalahnya. Apa nih? Jatuh pecahnya. Bil, setelah mau lulus kuliah mau kerja apa? Kalau aku sih pengennya yang berkaitan dengan ya kuliah aku sih ya. Terus kan juga ya paling aku juga masih tetap fokus di entertain juga. Tapi pengennya sih setelah nanti lulus S1, insya Allah kalau emang ada kesempatan dan juga Allah mengizinkan, pengennya sih lanjut lagi S2 gitu ya. Doain aja lah semoga yang terbaik buat aku. Amin. Apa apa sih?
Sebut dong Bil, huruf R. Enggak ah, nanti aku ledekin lagi. Bener banget, pengen nyari jodoh tuh kan. Lu pada bingung kan, mau nyari jodoh bingung lah. Lu kanan kiri pada pakai masker. Aduh. Karena bilang senyum dong biar kelihatan gigi sunggilnya. Gingsul kali, sunggil lagi. Ada aja emang ya orang nih. Dagu asli gak? Asli lah, gila ini dagu gue. Bukan kaleng-kaleng nih. Asli semua nih, gue original nih coy. Asli emang. Biasanya nih jam-jam segini, jam-jam apa? Ini tau gak sih, mabar tau gak sih? Kalian gak mabar ya? Kalau aku sih jam segini biasanya mabar nih. Udah ditanya tadi sama teman aku tuh, sama sepupu aku. Mabar gak? Ntar dulu gue live dulu. Betawinya khas banget deh. Sebenarnya aku tuh bisa aja bahasa, semua bahasa juga bisa guys, bener ya. Kayak bisa bahasa Betawi, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Kalbu juga bisa gue, bener. Senang banget gue kalau ada yang doain, ya Allah sehat selalu ya Nabila, amin ya Allah, makasih ya, kamu juga sehat selalu. Kak, saya baru diputusin seminggu, udah hampir sekitar seminggu, tapi kenapa ya masih kepikiran? Ya wajar sebenarnya kalau kita baru putus dan kita masih mikirin mantan kita gitu ya. Nggak peduli deh mau jaraknya tuh udah sebulan, setahun gitu ya. Ya karena memang masa lalu itu pernah ada di hidup kita. Asik, ini gue mau serius ya, Ini gue mau serius nih. Masa lalu tuh ada di hidup kita gitu ya. Karena dia memberikan suatu pelajaran. Pelajaran apa? Matematika, PKN. Enggak. Karena masa lalu itu pernah hadir di hidup kita. So, mereka pasti mempunyai suatu pelajaran lah di hidup kita gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa serta-merta ngelupain masa lalu kita sebenarnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengikhlaskannya. Nah, kenapa kamu masih mikirin dia? Karena mungkin kamu belum ikhlas. Nah, gimana caranya untuk bisa melupakan? Yang pertama, lo harus bisa maafin diri sendiri dan masa lalu. Setelah itu next stepnya baru kayak mengikhlaskan gitu loh. Dijamin deh insya Allah kalau emang udah dilakuin, ya semoga aja bisa cepat lupa gitu ya, amin. Apalagi nih pertanyaannya. Biasanya main games apa aja, Bill? Biasanya sih aku main main apa ya? Yang biasa kalian main lah pasti, yang pasti. Ciri-cirinya tembak-tembakan. Terus ada Lailanya juga main tuh, games yang ada Lailanya, ada Zilong, ada segala macem deh tuh. Kak, Bill, gue putus sama doi pas SMP, tapi sampai sekarang dia masih akrab sama gue. Bagus, berarti namanya kamu tetap memiliki hubungan yang baik, pertemanan yang baik sama masa lalu kamu gitu. Tandanya ya nggak ada hurt feelings, jadi emang masih bisa berteman, masih bisa bersilaturahmi. Dan sebenarnya juga balik lagi ya, tergantung diri kita masing-masing. Kalau aku pribadinya, kalau aku sih kayak
aku berpikir bahwa mantan itu dulunya bukan siapa-siapa kita ya, misalnya dia kenal kita juga, dia bukan siapa-siapa kita, jadi setelah berakhir juga dia bukan siapa-siapa kita juga. Jadi kalau aku sih awalnya suka tutup buku dan nggak mau lagi untuk ingat, atau mungkin even silaturahmi aja juga ya udah, masa kayak udah punya masing-masing dunianya gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Cuman kalau untuk sekedar kayak cuma silaturahmi untuk kayak setiap lebaran biasanya kan kayak ada mohon maaf lahir batin gitu-gitu ya, mungkin ya nggak ada salahnya juga kalau misalnya mau ngechat juga nggak apa-apa, tapi ya harus tahu batasannya ya, karena menurut aku kalau ngomongin masa lalu tuh takutnya suatu saat ketika kita udah punya pasangan yang halal gitu, misalnya yang udah yang suami kita atau istri kita, dan ketika kamu nggak sengaja ngechat mantan kamu atau mantan kamu ngechat kamu gitu ya, itu bisa jadi bumerang guys untuk hubungan rumah tangga kita. Jadi emang harus ada batasannya sih menurut aku, tapi balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Sadis banget gue, gila nih gue ngomong apa sih, gila. Mabar dong kak. Cara move on gimana sih Bill? Cara move on gampang, kamu tinggal lihat aja foto aku. Guys, aku bisa jatuh guys kemarin. Terus oke. Move on. Yang paling penting sih kamu harus punya kesibukan ya, kesibukan yang positif. Itu tuh benar-benar bisa mempengaruhi banget untuk kayak kamu cepat lupa gitu. Kayak kalau kamu nongkrong sama teman-teman, mabar sama teman-teman juga bisa cepat lupa kok sama masa lalu gitu. Yang penting kamu jangan sendirian gitu. Kalau kamu sendirian tuh kayak ngerasa, aduh gue kangen banget sama dia, gue keinget dia lagi gitu. Jangan. Jadi kalau aku pribadi, ketika aku galau, misalnya ketika aku lagi sedih karena mikirin masa lalu, aku suka nonton kajian-kajian di YouTube gitu ya kan. Zaman sekarang udah canggih ya bro, lu jangan main mabar mulu, makanya lu nonton tuh YouTube kajian-kajian, lu baca tuh ya kan. Di situ cara mengikhlaskan seseorang yang bukan milik kita. Terus kajiannya mungkin cara kita untuk bisa lebih apa ya, sabar gitu ya. Jadi aku sempat apa sih nonton beberapa kajian, dan itu tuh bener-bener keren banget. Jadi membuat kita tuh kayak ya juga ya, ngapain sih masih sedih berlarut-larut gitu loh. Gitu sih kalau aku cara move on-nya ya. Terus kalau aku tipe kalau orang yang suka juga dengerin lagu-lagu yang galau kalau misalnya emang lagi sedih gitu ya. Cuman jangan terlalu lama lah menurut aku, kalau boleh saran ya. Kalau sesuai agama masing-masing ya. Kayak lebih baik kita berdoa sama Allah tahu kalau misalnya kita lagi sedih. Kenapa? Karena kita dengerin lagu mungkin kita cuman bisa memenuhi hasrat keinginan kita doang, sama ya misalnya telinga kita lagi pengen dengerin yang sedih gitu kan, hati kita pun juga gitu. Tapi kalau kita berdoa sama Allah, insya Allah tuh kayak Allah memberikan jalan yang terbaik gitu loh, untuk kita bisa keluar dari jalan yang mungkin kita lagi stuck nih gitu loh. Menurut aku sih gitu ya. Bila kalau kamu punya pacar, terus misalnya pacar kamu selingkuh, kamu bakal gimana? Alhamdulillah jangan sampai ya. Kalau aku pribadi sih, kalau misalnya emang aku punya pasangan dan misalnya pasangan aku kayak dia mempunyai pacaran lagi gitu ya, kalau aku tipe orang yang lihat dulu ya, maksudnya gini loh, kalau orang selingkuh kan nggak serta merta juga salah dia sebenarnya kan. Kayak kita introspeksi dulu, ngomong apa sih gue, introspeksi dulu. Kalau ada gue introspeksi dulu, ada apa sih salah gue sampai kok pasangan gue selingkuh. Oh mungkin gue kurang perhatian ya, gue kurang care lagi sama dia, atau mungkin gue terlalu sibuk dengan dunia gue. Itu harus juga loh teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu nyalain orang yang selingkuh gitu ya, langsung judge gitu ya. Tapi kita coba introspeksi dulu. Kalau misalnya kita ngerasa oh diri gue udah bener kok, emang gue udah memenuhi gitu lah ya, maksudnya gue sibuk pun tapi gue tetap bisa ngubungin dia. Tapi kalau emang dianya tetap selingkuh ya mungkin emang bukan jodoh gitu. Kalau aku orangnya daripada memaksakan sesuatu yang membuat aku sakit, lebih baik aku lepaskan dibandingkan aku pertahankan gitu loh. Karena kan memang dalam hubungan itu percaya dan komitmen. Tapi kalau kepercayaan aja udah hilang, tambah komitmen juga hilang ya percuma gitu loh, ngapain dijalanin. Lebih baik kalau aku sih tipikalnya sakit sekarang dibandingkan gue tahan-tahan tapi nanti makin sakit jadi cinta aku makin berkurang. Jadi ya udah lepasin aja kalau aku gitu.
cerita horor dong Bil, pengalaman yang kamu punya. Oke, aku bakalan cerita horor. Ini pengalaman yang aku alamin ya. Jadi sebenarnya waktu kecil aku sering banget ngeliat sosok Mbak Kak. Ya Mbak Kak, tahu kan Mbak Kak? Yang suka pakai baju putih panjang gitu ya. Tapi setiap kali aku sakit panas doang itu. Nah, setiap kali sakit panas tuh aku sering banget kayak ngeliat tangan aku tuh kayak bolong-bolong gitu loh teman-teman. Kayak bolong-bolong gitu, aku gak ngerti. Dan aku nangis-nangis kayak, papa tangan aku bolong gitu. Dan setiap aku ngeliat ke atas tuh mereka tuh lagi terbang. Jadi ada dua Mbak Kaknya ini, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju merah. Dan dua-duanya tuh sering banget terbang di atas aku setiap aku sakit. Terus akhirnya setiap dibacain surat sama papa, dibacain surat, bukan surat cinta ya teman-teman, mohon maaf nih, kita salah kaprah lagi lo pada. Dibacain surat Al-Quran, alhamdulillah tuh hilang gitu kan. Tapi ntar kayak suka muncul lagi gitu. Sampai aku dibawa ke Pak Ustadz gitu ya, kayak ditanya sebenarnya aku tuh kenapa sih setiap sakit kok sering banget ngeliat gitu ya. Nyata emang katanya kata beliau, makhluk astralnya tuh senang sama anak kecil yang kulitnya putih gitu. Ini bukan sombong nih gue, emang bapaknya ngomong begitu ya. Terus tapi ini bahaya kalau misalnya terlalu lama gitu ya, maksudnya terlalu lama gitu, karena nanti aku takutnya bisa kebawa ke dunia mereka gitu, sedangkan kan ya kita beda dunia gitu ya. Terus kayak akhirnya mamaku disuruh sholat malam atau gimana, terus kayak akhirnya aku sampai sekarang udah nggak bisa ngeliat lagi, alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya kadang setiap kali aku sempat syuting film horor kan juga lumayan ya, 2 kali gitu. Lumayan ya 2 kali doang. Tapi itu bener-bener, kenapa sih orang nanya, Bil lo gak pernah takut ya Bil kalau syuting film horor? Sebenarnya sih menurut aku nggak ada yang perlu ditakutin kalau emang kita juga baik-baik ya, kita permisi gitu ya, nggak ganggu gitu. Tapi sering banget jujur aku kayak ngalamin emang. Walaupun aku mungkin udah nggak bisa ngeliat, tapi sering banget aku tuh kayak ketempelan, kerasa gitu loh. Jadi gimana ya, kayak waktu itu aku sempat, jadi ceritanya aku lagi datang bulan, terus ternyata aku mandi maghrib, dan itu kan sebenarnya emang nggak boleh ya menurut aku sih, karena lagi pergantian 2 alam kan kalau maghrib gitu. Terus saya aku pas mandi tuh kayak aku biasa aja. Nah pas udahannya badan aku tuh kayak berat sebelah gitu ya, sebelah kiri. Ini waktu syuting film Wewe tahun 2014 kalau nggak salah. Dan yang kanan tuh biasanya sakitnya karena salah bantal gitu ya, biasalah penyakit orang kita, gimana sih, masuk angin gitu. Kali ini kok aku ngerasa beda banget. Yang kiri ini udah aku pijetin, udah aku kasih, aku biasanya suka minum obat pun juga udah inilah ya, udah sembuh gitu. Pas aku ini kok rada berat banget. Terus akhirnya aku nyanyi, aku ada adegan dimana aku joget, bukan joget, kayak narinya ini diiringin sama lagu Lengser Wangi apa gitu, aku lupa. Dan ada salah satu kru yang kayak bilang, Bil kayaknya tadi yang nari bukan kamu deh gitu. Terus aku kayak, kamu ngerasa ada yang aneh gak sama badan kamu gitu. Kayak aku ngerasa kan, oh iya nih kak, masih ini apa, di sini ada nih kak, berat banget, aku bilang gitu. Tapi aku gak kepikiran bahwa aku tuh ketempelan gitu loh teman-teman. Terus akhirnya kayak si krunya ini ngomong bahwa, ya ini Bil kayaknya kamu ketempelan deh di sebelah sini. Terus langsung kayak aku pas udah ya gitu kayak enakan lagi gitu loh, udah diiniin sama dia gitu sih ya. Pokoknya seru banget deh aku kalau cerita horor, nggak ada habisnya. Kayak soalnya gini guys, sepupu aku tuh kayak hampir rata-rata semuanya tuh bisa, ada yang bisa ngeliat, ada yang bisa ngomong langsung juga, ada juga yang kayak cuman ngerasain doang. Yang lucunya gini, aku pernah mau ganti baju ceritanya ke ruangan, tapi ruangannya tuh kosong, gelap banget, kayak cuman mau ganti baju aja gitu. Terus sepupu aku suka temenin, Dek temenin aku dong, kemana mbak, aku mau ganti baju bentar. Ayo dah ditemenin sama dia. Pas aku buka pintunya, dia takut, dia kayak bengong gitu. Dia ngeliatin ke atas aku kan. Aku langsung lihat dong, refleks ke belakang, kayak ada apaan sih gue gitu. Terus kata sepupu aku kayak, gak deh mbak, lu masuk sendiri aja mbak, gue gak berani. Kenapa sih? Ya gue juga jadi takut kan ya. Gue langsung cepat-cepat aja tuh ganti baju. Terus udah hanya aku nanya, kenapa sih tadi di belakang lo ada sosok hitam gede banget. Terus gue langsung, lu kenapa gak ngomong? Kan tahu gitu. Gue cabut, gue gak ganti baju di situ kan, gila emang.
Aduh, ya mungkin karena sama aku juga nggak bisa ngeliat ya, jadi ya udah gitu. Gitu deh pokoknya. Hmm, tadi ada yang bilang kayak di belakang apa sih masih ada itu? Maksudnya masih ada apaan? Cerita dong kak yang pas dibuka mata batinnya sama Kak Citra Prima. Nah jadi waktu itu pas aku syuting film Mata Batin 2 emang sempat aku tuh kayak dibuka mata batinnya, dan emang semua pemain juga dibuka mata batinnya. Kayak challenge gitu sih sebenarnya. Dan aku juga, nah tapi kata Kak Citra itu setiap orang tuh punya tingkatan dan level yang beda-beda gitu loh. Kalau mata batinnya dibuka kayak nggak semuanya langsung bisa ngeliat gitu loh. Ada yang mungkin dari penciuman, mungkin dari pendengaran gitu. Nah aku waktu itu pas dibuka lebih ke pendengaran. Nah ceritanya nih aku lagi jalan sama Kak Citra, ini udah dibuka ya mata batinnya. Udah, terus kayak aku naik ke tangga. Pas naik ke tangga, si Kak Citra sebelah aku kanan, aku di kiri. Terus pas aku mau naik ke tangga, ada suara kayak gini nih. Apa sih? Aku lupa deh. Oh gini nih. Terus aku langsung kayak, apaan tuh? Aku langsung kayak gitu kan, aku kaget banget. Aku langsung ngomong sama Kak Citra, Kak, ini suara lo bukan sih? Ya enggak lah, bukan gue gitu. Terus kata Kak Citra, emang ada sosok yang lewat gitu di tengah-tengah kita, di antara aku sama Kak Citra gitu. Aku langsung panik banget teman-teman, parah. Apalagi aku diajak komunikasi dengan makhluk astral yang katanya, karena aku syutingnya tuh di Sentul ya, dia itu meninggal karena kecelakaan. Pokoknya dia cerita-cerita kayak gitu deh, pokoknya seru banget deh. Aduh, aku sih jujur anaknya nggak takut ya, maksudnya nggak takutan dengan kayak gitu, karena aku yakin mereka juga sebenarnya ada gitu, jadi aku biasa aja sih. Malah aku seneng sih, seru gitu loh. Makhluknya suka sama kamu kali, Bil, mungkin nih, gue juga nggak tahu deh. Udah pensiun jadi Kang Bajai, Bil? Enggak, masih, cuman kan lagi pandemi seperti ini, jadi ya udahlah, nanti aja gitu. Itu di belakangnya muncul lagi, apaan sih? Nggak ada kali. Cuman mungkin kalau mungkin kalian yang punya sesuatu yang bisa melihat gitu ya, kayak aku nggak ngerti, banyak banget orang yang selalu bilang ke aku kayak, Bilo tuh nggak sendiri tahu gitu. Aku nggak ngerti tapi apaan. Kayak kayak ada sosok gitu loh yang kayak mungkin nggak tahu deh, aku nggak ngerti pokoknya. Tapi intinya teman-teman aku selalu ngomong kayak gitu, tapi aku kayak oke, I'm fine. Aku selalu sendiri gitu. Alice challenge. Cepet banget ngomongnya, iya ya, bener. Cepet banget ngomongnya, iya, bisa aku pengennya lama-lama sama kamu sih. Ceritanya cerita, tapi jangan R-nya disalahin dong. Pelan ses, nge-rap apa? Oh iya, iya, mohon maaf. Bentar ya guys, harus juga gue. Pernah diganggu gak sih, Bil, pas syuting? Kayaknya pernah deh. Sering kok kayaknya. Waktu itu aku juga pas syuting film Mata Batin 2. Jadi ada pemain anak kecil yang punya kakak, dan kakaknya ini emang bisa ngeliat katanya. Terus dia kayak bilang gini sama aku, karena bilang kayaknya depan kakak ini deh, apa, kayak ada sosok nenek-nenek gitu. Jadi mukanya tuh kayak bukan aku gitu loh guys, depan aku tuh kayak ada bayang-bayang gitu, bayang-bayang nenek-nenek gitu. Terus kayak, masa sih? Tapi emang bener, aku syuting di Sentul tuh kan, kalian tahu Sentul dingin kan, ya kan, kayak hati kalian dingin. Nah tapi kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak panas panas gitu loh. Ini tuh kayak panas. Panasnya apa ya, kayak kalian tau nggak, baru keluar dari ruangan AC terus ke yang nggak AC,
Terus kayak panas gitu kan pasti. Liat belakang lo pas lagi Beatles itu punya adik gue. Na 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 na. Pokoknya gitu. Nah terus abis itu aku langsung ngerasa kok ini aku juga panas ya by the way gitu ya. Iya kak, kayaknya masih, soalnya ada di depan kakak gitu. Terus abis itu aku langsung turun tuh ke bawah, aku ambil wudhu, aku coba sholat ya kan. Terus aku coba naik lagi ke atas, aku tanya lagi sama dia, gimana dek, masih ada gak sih? Masih sih kak, tapi ntar juga bentar lagi hilang pasti gitu. Alhamdulillah tuh hilang kayaknya deh, aku juga gak ngerti deh, aduh serem juga sih sebenarnya, cuman seru aja kayak punya teman baru gitu. Gimana sih? Cerewet ternyata. Iya, aduh nggak sih, aku biasanya tuh aku tuh pemalu anaknya ya, tapi lama-lama malu-maluin sih. Keadaan Kapten Marvel. Kenapa deh Kapten Marvel beda banget kali, gila gue mah kapten kesiangan. Karena nanti kalau udah menikah masih sering live kayak gini nggak? Ada lucu banget pertanyaannya. Ya masih lah, kenapa? Maksudnya, ya masa suami aku ngelarang-larang kan? Ya maksudnya kan aku sebelum kenal dia juga pasti udah ngelakuin ini gitu loh. Menurut aku sih ya kayak kalau kita punya pasangan dan pasangan kita sebelum sama kita tuh udah punya sesuatu yang menjadi hobi mereka, menjadi apa yang mereka sukain tuh kita jangan larang tau. Karena kehadiran kita tuh cuma untuk menjadi pelengkap dalam hidup dia, kayak pendamping, justru yang malah mendampingi setiap kegiatan dia, ngerti gak sih? Kayak dia suka nembak nih misalnya, ya ketika kamu nih pacaran sama dia ya kamu gak boleh ngelarang dia nembak, karena emang itu udah menjadi hal yang dia lakuin setiap kali gitu. Malahan kehadiran kamu tuh di sini untuk menemani dia nembak gitu ya, atau apapun, hobi apapun lah, kalian tuh harus support pasangan kalian. Kalau menurut aku pribadi sih gitu. Jadi Kalau positif ya. benar, maksudnya kalau positif ya jangan yang negatif gitu ya. Maksudnya kalau selama positif ya nggak apa-apa, tapi kalau sama negatif ya mungkin ditegur ya boleh gitu. Maksudnya dikasih tahu lah gitu. Hampir 8 tahun gue suka sama cewek Bill, karena gue tahu kehidupan gue sama dia beda banget. Gue sadar diri gimana Bill caranya. Oke, mungkin kamu suka sama cewek 8 tahun tapi kamu tuh nggak pernah ngungkapin gitu ya, karena kamu ngerasa kayak kehidupan kamu sama dia itu beda. Ya selama beda, bukan beda dunia sih gak masalah ya buat aku. Kalau masih sama kayak masih di dunia ini ya nggak apa-apa, tapi ya menurut aku sih ya, kalau kamu rasanya udah dari awal udah nggak serk ya jangan dilanjutin gitu. Tapi kalau emang kamu udah yakin ya nggak apa-apa dilanjutin gitu, karena daripada setengah-setengah niatnya gitu kan. Mirip Gal Gadot sumpah. Gal Gadot, gue apa Gal Gatot, gue mah gagal total. Gila kali. Tapi alhamdulillah. Bajunya kayak bajunya si Maat yang baju rebil. Iya juga ya ngomong-ngomong ya. Apa nih kalau bahasa sekarang mata batinnya ditutup lagi kak. Aku nggak tahu sih awal itu Kak Citra nutup atau udah, harusnya udah lah. Bil jodoh di tangan Tuhan, pilihan di tangan kamu. Iya tahu kok. Kenapa kamu mau daftar?
Nabila tips dong, aku sama adik kakak, dan gimana sih rasanya jadi adik kakak jadi adik sekaligus jadi kakak. Kalau aku ya, tipsnya untuk aku sama adik kakak tuh, ya karena aku cewek sendiri kali ya, jadi emang nggak pernah sih berantem yang kayak adik kakak cewek tuh aku nggak ngerti. Aku punya sepupu cewek-cewek, misalnya dia ke adik kakak cewek-cewek tuh sering banget tuh berantem karena masalah baju lah, masalah make up lah, skincare segala macem. Kalau aku karena emang cewek sendiri, jadi kayak kalau masalah hal-hal yang kecewean tuh nggak pernah diributin gitu ya. Misalnya skincare punya aku sendiri, makeup punya aku sendiri, baju punya sendiri. Kakakku dan adikku mungkin nggak akan pakai baju aku, tapi aku pun tetap bisa pakai baju mereka gitu. Kadang-kadang aku suka pakai sweater kakakku, jadi kayak kegedean gitu. Malah aku sering banget minjem baju mereka, dan mereka fine aja sih, karena emang cowok kali ya, jadi kayak nggak masalah lah gitu. Akurnya mungkin gimana ya, harus saling ngerti kali ya, maksudnya oh kakak kita tuh karakternya kayak gini, adik kita kayak gini, apalagi kan aku anak tengah nih yang harus menjadi tengah-tengah lah gitu ibaratnya. Iya benar, kayak jembatan gitu loh antara keduanya ini gitu. Jadi aku harus paham juga kakakku tuh maunya seperti apa sih gitu, tipenya gimana. Jadi itu tuh menjadi salah satu untuk cara kita akur juga, karena kalau kita nggak ngerti karakter dan sifat adik kakak kita, malah kita ribut terus gitu kan. Terus rasanya jadi adik gimana sih? Kalau aku rasa jadi adik seneng aja sih, karena kalau jadi adik dan punya abang cowok tuh seneng, karena kayak rasanya tuh kayak dilindungin lah gitu. Terus juga aku senengnya tuh kayak apa ya, kayak nggak tahu sih, aku seneng aja punya kakak cowok, karena jadinya kalau setiap ada cowok yang mau deketin tuh kayak ya pasti takut duluan sama abang gue gitu. Terus kalau punya gimana rasanya jadi kakak lebih berat ya menurut aku, karena kan bakal tanggung jawab, lebih tanggung jawab gitu ya. Lebih jadi kakak tuh mungkin lebih apa ya, lebih berat aja gitu loh, karena kan dicontoh sama adik kita gitu ya. Jadi kita pun harus memberikan contoh yang baik untuk adik kita. Apalagi ya, perasaannya jadi kakak harus lebih sabar kali ya, karena ya maklum lah, apalagi kalau adik kita anak bungsu gitu ya, jadi kitanya juga harus lebih sabar gitu ya. Tapi banyak kan adikku mulu sih yang ngalah sih. Astaga. Oh my god. Bilang rambutnya dicat warna apa sih? Aku juga nggak tahu sih, lupa. Tapi ini kayaknya warnanya apa ya? Kayak gold matte apa sih? Aku lupa deh. Nanti deh aku kasih tahu ya. Gimana Bil selama lockdown, kuliah aman? Kuliah online aman? Alhamdulillah sih kuliah online aman. Nggak ada masalah, cuman mungkin masalahnya banyaknya tugasnya banyak aja kali ya. Tapi jujur kalau aku pribadi lebih suka sih langsung kalau ketemu kali ya, karena kayak lebih leluasa untuk nanya sama dosen, untuk interaksi dengan teman-teman kita gitu. Walaupun mungkin pakai sosial media juga sebenarnya enak untuk berdiskusi gitu ya, tapi nggak tahu deh kalau aku kadang-kadang, karena kadang-kadang kalau pakai sosial media tuh susah kan jaringannya. Kadang-kadang teman kita ngomong juga putus-putus, atau kitanya yang putus-putus gitu. Bila kasih semangat dong yang lagi di Brunei, lagi kerja nih biar tambah semangat. Halo yang di Brunei, semangat ya kerjanya. M416 atau AKM? Dua-duanya favorit aku sih. M4 sama AKM tuh favorit aku, cuman apa ya, kayak lebih sakit AKM gak sih? Apa M4 ya, aku lupa deh. Pokoknya antara dua itulah. Aku itu dua-duanya favorit aku sih. Itu senjata main game ya. Tahu aja lagi, gue bisa-bisanya lo baca itu loh. Tapi kalau untuk tembakan jarak deket sih aku suka Uzi ya. Kayak enak aja. Bablasan kan gue. Pernah gak ditanya bokap nyokap tentang cowok-cowok yang deketin Bila? Kalau aku sih gak pernah ditanya. Jujur aku selalu cerita sendiri anaknya. Jadi aku tuh tipe anak yang
kalau aku mengalami sesuatu selalu bilang apapun itu yang nggak sepenting-pentingnya juga cerita gitu. Emang anaknya extrovert sih ya, jadi sering cerita aja gitu loh. Tapi mungkin kalau untuk masalah tentang pasangan gitu ya, cowok ya itu ke mama biasanya, tapi ke papa juga sih. Tapi kalau ke papa tuh kayak lebih serius gitu kan, paling nanya lagi deket sama siapa nih sekarang gitu, pacarnya siapa. Aku selalu bilang nggak ada karena emang selalu sendiri kayaknya Nabila nih untuk saat ini gitu ya, belum menemukan. Ya pokoknya mah kalau papa sih kayak kalau misalnya ngebahas tentang kayak gitu tuh udah pasti jadi serius. Kalau bisa mah nyarinya yang hafal Al-Qur'annya, yang soleh, jadi bisa membawa kamu eh bisa menjadi istri yang soleha, punya anak-anak yang soleh soleha gitu ya. Ya amin sih, semoga sih ya apa yang diucapin papa jadi doa beneran ya. Bil, kamu orang Bali bukan sih? Emang kelihatan kayak orang Bali ya? Seneng lah aku kalau emang tinggal di Bali kayaknya. Kangen pantai, sumpah kangen banget pantai. Aduh, kangen banget dengar suara pantai yang bergemuruh, yang ombak. Aduh, aduh. Ya Allah. Apa nih? Ngomong mulu gak capek, Bil? Ntar gue diem lu pada bingung. Bingung kan lo? Gue diem bingung gak? Good attitude or good looking? Menurut aku pribadi ya, memang kalau kata orang zaman sekarang fisik itu penting, bla 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 bla. Iya memang. Tapi kalau good looking tapi bad attitude buat apa gitu? Menurut aku pribadi sih mendingan yang biasa-biasa aja, sederhana tapi ya good attitude lah ya. Karena memang ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang tuh gak ada akhlak gitu kali ya. Mendingan yang ada akhlaknya aja lah gitu. Bil, saran dong gimana supaya jadi fuckboy, please sarannya. Sumpah asli gue kagak ngerti saran jadi fuckboy. Gue gak ngerti sih fuckboy juga apaan sebenarnya. Tapi intinya tuh kayak kenapa senang banget jadi seorang laki-laki yang kayak gitu. Maksudnya mendingan yang laki-laki yang baik aja, laki-laki yang soleh, yang rajin ibadahnya, yang bisa menjaga pandangannya gitu. Lebih baik kayak gitu. Jadi aku tahu sarannya kalau kayak gitu soalnya. Kan cowok-cowok kan suka pengen kan kayak, gue pengen banget ya punya cewek yang soleha, punya cewek yang akhlaknya bagus. Ya sekarang gini, kalau kita ngaca dulu sama diri kita nih, kita pantas kagak dapetin kayak begitu. Kalau kitanya aja masih cita-citanya jadi fuckboy, jangan harap lu bisa dapetin yang begitu. Iya dong. Kalau lu pengen sesuatu yang ibaratnya yang soleh, cantik gitu ya, lo harus juga memperbaiki diri gitu loh. Jangan egois hanya, ya Allah aku cuma pengen cewek yang soleh ya Allah, cewek yang soleh ya Allah, yang cantik, tapi ya gue masih begini gitu. Jangan itu egois kawan. Suara siapa itu cowok? Posesif banget sih kamu. Itu suara adik aku kok. Kak, tipe fisik cowok yang kakak demenin gimana sih? Tipe fisik cowok yang aku suka ya, apa ya? Kalau aku ya orangnya, masalah fisik sih biasanya nggak apa ya, nggak ribet gitu. Ya udah kayak misalnya nih, kayak
aku deket sama cowok ini tuh tadinya kurus kan jadi gendut, ya aku nggak mempermasalahkan gitu, kayak emang ya emang kita tuh kalau nyari pas gini ya, kita tuh kalau suka sama orang, sayang sama orang, ya lo harus terima apa adanya dia. Kayak tapi gue nyesel Bil pacaran sama dia karena dia sekarang gendut, dulu dia kurus banget padahal cantik. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena ya itu yang namanya emang benar-benar tulus gitu loh, menerima pasangan kita, menerima kekurangan dia, apapun kekurangannya, entah dari fisik lah, materi atau apapun itu, ya kita harus siap gitu loh. Maksudnya kayak ya emang harus terima gitu loh. Tapi kalau untuk ditanya fisik gitu apa ya, yang pasti lebih tinggi dari aku sih satu. Kalau aku suka cowok yang lebih tinggi dari aku, ya maksudnya jangan, ya bolehlah kalau sampai tingginya agak sama, tapi kok bisa jangan lebih pendek dari aku. Itu aja sih kalau aku, mungkin kalau fisik ya. Kok oke. Apa yang kamu takutin selama ini dalam hidup? Apa ya, menurut aku apa ya, selama ini yang aku takutin mungkin ya setiap hari sih yang aku rasa ini ya, kayak aku takut besok udah nggak bisa lagi ada di dunia ini, melihat indahnya alam, semua ciptaan Allah gitu ya. Aku kayak takut banget tau kalau misalnya tidur tuh selalu doa aku tuh kayak, ya Allah maafin aku, semoga besok-besok aku masih bisa melihat ini semua gitu loh. Itu sih aku takut banget sih. Au, asli kaki gue kram banget asli. Kak, apa sih? Apa sih? Ya intinya nih teman-teman, kalau ada yang nanya fisiknya gimana sih Bil, fisiknya gimana, kalau kita ngomongin fisik tuh kayak nggak ada habisnya lah menurut aku. Kayak ya udah, kayak nggak mungkin kan orang tuh bakal cantik terus gitu. Kayak kalian ngerasa si ini cantik banget ya, terus besoknya dia jelek, kalian pasti kayak aku sekarang jadi beda. Karena emang fisik tuh kayak nggak abadi men lagi sih lah. Padahal banyak yang girl juga di sini, banyak gitu loh, kayak mereka tuh nggak abadi fisik tuh. Jadi jangan terlalu berharap dengan fisik lah menurut aku ya, tapi lihatnya hati. Karena kalau hati nih, kalau emang dia baik, insya Allah dia bakal baik deh seterusnya dah. Mau lu kata lu selingkuh nih, dia insya Allah bakal ngerti gitu loh. Kalau emang ya emang dia baik gitu ya. Mengagumi wanita sama 8 tahun salah gak sih? Enggak sih, menurut aku ya kita nggak semuanya cinta itu harus diungkapin loh teman-teman. Jadi emang ada yang cukup dikagumi aja juga bisa gitu loh. Ya mungkin kamu tipe kalau yang lucu banget. Mana ya, bentar. Aduh mana sih, aku nggak tahu ini ada apa enggak ya. Oh ini nih guys. Ada yang nanya, cewek itu intinya nyari cewek yang humoris. Bener nggak sih kak? Kalau nggak juga sih, sebenarnya tergantung pribadi cewek masing-masing kali ya. Ada yang iya, ada yang enggak gitu. Kalau aku pribadi sih nggak pernah menuntut cowok harus lucu gitu, karena kalau aku orangnya bisa dua-duanya. Kayak ya aku bisa mencairkan suasana, aku juga bisa menjadi sosok yang sosok kali setan kali gue. Maksudnya aku juga bisa jadi pendiam gitu loh. Kenapa sih gue, ya Allah, Nabila ada aja lu Bil. Sabar ya guys.
Emang gak ada suara gue ya? Bil, pernah gak ada cowok yang baru lo kenal ngasih buah atau makanan gitu ke rumah, terus kayak tanggapan kamu gimana? Pernah sih kayaknya, tapi kalau aku tuh orangnya ya kalau dikasih alhamdulillah gitu ya, diterima lah, masa aku tolak gitu loh. Em, apa ya, ya ya bersyukur aja masih ada yang suka dong, berarti ngasih perhatian, bawain makanan. Jangan seuzon nih, kan kadang-kadang ada tuh orang seuzon, jangan-jangan gue di ini lagi, jangan gue disantet lagi nih lewat makanan. Ada aja tuh orang mikir gitu. Lu ya udah dikasih makanan pasti aja kagak tau diri itu, masih bisa-bisanya seuzon sama orang. Gile, untung yang ngasih kagak denger tuh. Juara satu kategori live IG terlama. Gue nggak ngerti deh, emang kalau orang live tuh nggak lama ya? Gue kalau live tuh nyaman banget gitu, kayak ya udah nih gue kasih live lama, besok-besok gue kagak tahu kemana gitu. Casan laptop mana mbak? Aku nggak tahu deh, aku juga butuh nih. Ini lucu banget, ini lucu. Kak suka sama cewek tapi deketin sahabatnya dulu, salah nggak? Maksudnya lu mau deketin cewek tapi lu deketin sahabatnya dulu? Wah lu gila, lu buy one get one maksud lu ya? Lu gila kali. Lu kalau mau fokus satu satu aja, lu kagak usah ribet-ribet lah, deketin sahabatnya dulu. Lagi gue heran deh, lu mau deketin cewek, belum tentu nih cewek nerima lu deketin sahabatnya. Ada sahabatnya ngomong, lu ngapain sama dia kan sama gue dulu, anak kelak hidup lo. Lagu Bring Me The Horizon favorit Nabila apa? Waduh asli lupa banget aku. Apa ya, ada tuh lagu Bring Me The Horizon yang aku paling suka banget, sampai jadi alarm tuh buat gue bangun tiap sekolah. Bangun sih alhamdulillah untungnya. Oh, Sleepwalking deh kayaknya yang aku suka dulu. Iya, Sleepwalking kayaknya. Gue gak ngerti sih efek-efek kayak gini tuh bikin cewek cakep banget ya. Segala kupu-kupu dan ini lagi tips dong biar hadapin dosen yang susah. Maksudnya susah gimana nih? Kenapa sih pada manggil kakak? Emang gue setua itu ya? Emang kalian mau berapa sih? Dia kalau ngomong emang nyablak ya. Iya, emang aku tuh kalau ngomong kayak gini dari dulu sebenarnya, cuman emang gak kelihatan aja ya. Tapi nggak tahu sih, coba ya aku coba jadi cewek. Enggak sih, aku tuh kadang-kadang bisa menempatkan dua sisi loh, kayak kadang nyablak, kadang juga bisa menjaga. Bukan menjaga ya sebenarnya, itu refleks sendiri juga kapan aku tahu timing harus nyablak dan lucu, dan kapan harus serius untuk bisa bicara yang agak formal gitu loh. Maksudnya ya kan aku juga kuliah hukum, masa iya gue di pengadilan ngomongnya pakai bahasa begini nyablak kan kagak lucu. Oke, jadi pada pasal sekian lu kudunya begini-begini nih. Kan nggak mungkin kan gue di pengadilan kayak gitu. Kan kalau hidup gue ntar diusir gue sama hakim. Anda keluar aja, nyablak bener kalau ngomong. Ya kan nggak lucu lah gue. Gue gak tau kenapa ya gue gatel banget kalau megang rambut tuh kayak nggak pernah berhenti. Ya nggak sih, ada cewek nggak sih di sini? Cewek-cewek juga pasti begitu deh kalau megang rambut. Apa? Oh, ntar. Please jangan ikat rambut. Emang kenapa sih kalau gue ingat rambut?
Kak, gue ngefans sama lo dari gue SMP sampai sekarang gue udah mau kuliah. Wow, kita kayaknya seumuran berarti ya. Belakang kakak siapa itu? Wah, lu pada nakut-nakutin gue sih mainannya. Pendapat kakak dong tentang cowok cuek. Ini siapa yang nanya, cewek ya? Oke. Akhirnya ada cewek yang nonton gue seneng banget, alhamdulillah ya Allah. Gue seneng banget sih kalau ada cewek yang nonton gue. Maksudnya yang nggak semuanya cowok berarti gitu, alhamdulillah lah gitu ya. Ada yang demen juga cewek sama gue gitu, nggak benci. Oke, jadi tips untuk apa sih tadi pertanyaannya? Oke, tentang cowok cuek gimana sih? Menurut aku ya, kadang kita tuh cewek suka ngeluh nggak sih kalau misalnya punya pacar tuh kayak cuek, kamu tuh cuek banget gini-gini. Tapi kita juga serba salah kalau misalnya punya cowok yang kalian ngerti ya, cowok yang kayak gombal, yang kayak ngomongnya tuh romantis banget, yang nge-treat kita tuh bener-bener kayak like a princess gitu ya. Maksudnya kalian harus tahu loh kalau kayak gitu pun juga mungkin dia juga memberikan kesan kayak gitu juga ke cewek lain loh kadang-kadang. Tapi nggak juga ya, tergantung gitu ya. Maksudnya kebanyakan cowok tuh kayak kadang-kadang kayak gitu, yang perhatian malah seneng kan kita, tapi padahal dia juga perhatian sama cewek lain. Giliran kita dapet cowok yang cuek karena dia main games terus misalnya gitu ya, kita juga nggak suka karena terlalu cuek. Tapi padahal cowok yang cuek itu tuh yang lebih asik sih menurut gue. Kenapa? Karena mereka aja sama kita cuek gitu loh, sama ceweknya misalnya. Gimana sama cowok lain, sama cewek lain gitu, maksudnya juga pasti mereka bakal cuek gitu loh. Cueknya dalam arti apa juga dulu nih, maksudnya kalau emang dianya cuek, tipe karakter dia cuek ya emang mungkin emang udah cuek gitu. Tapi kalau misalnya dia cuek kayak karena main games ya itu masih bisa lah kita kasih perhatian juga, kita minta dia untuk kamu perhatiin aku dong kayak gitu gini-gini lebih ini, dia pasti bakal kayak berubah gitu. Fuckboy semua kak? Enggak juga sih menurut aku. Kita meskipun kata-kata itu lagi viral zaman sekarang, tapi menurut aku nggak semua cowok loh fuckboy gitu. Pasti ada, masih ada lah dari sekian berapa persen cowok tuh yang masih baik lah, maksudnya masih bisa menghargai perasaan wanita juga pasti ada gitu. Cuman ya mungkin yang kayak aku bilang, kenapa sih kok gue dapetnya cowok yang nggak benar gitu ya, kita introspeksi apakah kita juga udah benar atau belum gitu loh. Kalau emang kamu pengen dapet cowok yang baik, kamu pengen dapet cewek yang baik, ya kamu juga harus berubah untuk menjadi lebih baik juga. Dan ya itu tadi yang aku bilang sih, kayak lupa. Oke. Cewek kenapa sih suka banget megang rambut? Gue juga gak tahu kenapa cewek demen banget megang rambut, cuman kayaknya asik banget gitu loh kalau mainin rambut. Bagus gak sih kalau diikat? Enggak ya, tadi ada yang bilang enggak soalnya. Jadi aku juga gak jadi deh. Apalagi nih? Ikan cuek, Bill. Ikan cuek gak tuh? Sebenarnya ada yang bilang Jakarta banyak kayak Bill fuckboy. Enggak juga sih, karena ya mungkin faktor lingkungan kali ya. Karena mungkin memang Jakarta ini kan ya lingkungannya luas sekali ya gitu ya, pergaulannya juga sangat amat sekali luas gitu ya. Jadi ya mungkin pengaruh lingkungan juga gitu. Tapi maksudnya gini loh, mungkin kalian kayak ngerasa kok gue nakal banget ya, kok gue jadi cowok ini. Itu wajar sih, karena aku juga punya abang cowok dan adik cowok, dan aku ngerti lah. Dan temen aku kebanyakan kata-kata cowok semua, teman SD, SMP, SMA tuh cowok, kuliah cowok banyaknya gitu. Jadi aku ngerti cowok tuh senakal-nakalnya, tapi dia tuh tetap, yang paling aku suka ya, meskipun cowok tuh nakal tapi tetap ingat sholat. Itu keren banget sih, kayak tetap ingat ibadah dia, tetap apapun ya agamanya, tetap ingat ibadah dia, tetap sayang sama orang tuanya. Sama orang tuanya tuh tetap yang kayak ibaratnya dia nakal tapi dia tetap kayak mati-matian banget lah buat orang tuanya gitu. Tuh keren banget sih. Banyak teman-teman aku yang kayak gitu. Gue nggak apa-apa lah Bil nakal, tapi setidaknya gue nggak
nggak jadi anak yang durhaka, ngerti ya, maksudnya durhakanya yang ngelawan orang tuanya gitu ya, meskipun di luar sana dia nakal lah gitu. Jadi aku mah, kalau aku sih karena udah punya banyak teman cowok ya, jadi ngadepin cowok tuh santai sih, maksudnya kayak ya cowok tuh nggak bisa dikekang, soalnya kalau dikekang tuh malah makin, aku sih sarannya gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, lu kasih aja bebas gitu ya, entah kalau misalnya emang dia nyari, dia menjadikan lo rumah, dia pasti bakal pulang lagi gitu loh. Justru cowok tuh malah seneng kalau kitanya tuh kayak yang ngasih dia kebebasan, dianya malah yang makin kangen sama kita gitu. Gue ibadah banget ya sih. Pembersih mukanya pakai apa, Bil? Pakai karbol gue. Pakai karbol ya kan, sama pakai apa lagi tuh gue. Bener, yang pasti nakal boleh tapi bodoh jangan, betul. Bil suka cowok main piano atau cowok main biola? Kalau aku tuh nggak pernah nentuin cowok, masih yang aku cowok yang basket, cowok yang main futsal atau apa. Menurut aku ya udah, misalnya aku punya pacar nih, terus pacar aku nggak bisa main gitar, ya udah, berarti emang dia nggak bisa gitu loh. Dan walaupun aku emang suka cowok yang main gitar gitu, tapi pacar aku nggak bisa nih, ya udah, aku mah nggak mempermasalahkan sih. Jadi kalau ditanya pilih cowok yang main biola atau main alat musik ini, kalau aku sih sama aja. Kalau emang dia punya kelebihan ini, ya aku hargain, malah support dia gitu. Kalau lu nanya, Bil suka cowok yang kayak gini, suka cowok yang kayak gini nggak? Aduh ribet bang, kagak ketemu jodoh lu. Gue aja yang kagak ribet, susah nih sampai sekarang belum ketemu. Masih ngeblur. Kakak pakai skincare apa? Ayo, lo seneng banget kalau ada cewek yang nanya di gue. Aku skincare, aku jangan sih pakai skincare, tapi aku suka pakai masker yang kayak sheet mask gitu loh. Jadi kayak tinggal di, banyak nonton cowok sih, entar gue takutnya kagak ngerti lagi. Tadi gue bikin dulu nah sheet masknya. Iya, jadi lo tau gak sih sheet mask yang ditempelin di sini gitu kan? Asli gue kenapa sih? Nih ya, jadi aku biasanya suka pakai sheet mask tuh yang kayak model-model begini. Jadi yang ditempelin ke muka gitu, nah nanti dicopot gitu loh. Tapi itu mereka apa aja ya cantik, jadi aku kayak nggak memaksa harus pakai ini terus gitu, kayak aku apa aja pakai gitu. Dan aku jarang sih pakai skincare yang kayak serum toner gitu, jarang banget. Paling ya itu sih, masker itu sih aku suka. Dan lidah buaya biasanya, bukan lidah buaya dari tanamannya loh, yang udah jadi gitu loh. Bil, cara akrab sama orang tua gimana sih? Sampai sekarang masih banyak kan diemnya, pengen gitu bisa ngobrol sana sini tapi nggak tahu, nggak bisa aja. Banyakan yang kayak gitu cowok sih kali ya, karena aku cewek jadi mungkin aku bisa lebih supel sama orang tua aku. Cuman harusnya pun nggak juga sih. Cowok adik aku juga dekat banget sama papa mama, kayak ngobrol segala macem. Mungkin harus kayak, menurut aku ya, mungkin kamu harus apa ya, coba untuk lebih terbuka sih sama orang tua kamu. Jadi cobain aja dulu ngobrolin hal-hal yang menurut kamu simple gitu, kayak misalnya makan di meja makan gitu, kayak mama kamu masak kayak, ih mah enak nih mah kayak gini, coba deh mah besok masak ini mah, ntar aku bantuin gitu loh. Jadi lebih yang kayak arah situ aja dulu gitu. Gitu sih menurut aku, karena menurut aku kayaknya kalau sama orang tua kita sayang banget deh kalau misalnya jadi nggak bisa terbuka dan nggak bisa deket banget, karena kita nggak tahu ya umur orang tua kita tuh sampai kapan gitu. Dan belum tentu besok atau mungkin beberapa jam kemudian kita masih bisa melihat mereka gitu ya, kita masih bisa ngobrol sama mereka. Jadi menurut aku tuh selagi mereka masih hidup, lebih apa ya, lebih kita jaga lah gitu loh. Maksudnya lebih kita jaga, lebih kita kasih perhatian yang sangat lebih lah mungkin menurut aku juga.
Ada yang nanya, apa nih? Lipstiknya biasanya apa sih kak? Aku lipstik apa aja sih? Malah kadang aku cuman kayak pakai yang mana ya, lipstik aku kok hilang. Oh nih, kayak cuman pakai lip balm gitu doang aja, yang ngerubah warna, sorry, yang ngerubah warna jadi agak-agak coklat, bukan coklat, kayak agak-agak merah gitu. Tuh. Itu kalau di rumah doang. Kalau misalnya lagi pergi biasanya aku pakai lip cream atau juga pakai lipstick gitu ya. Tapi aku jarang sih pakai lip gloss. Paling kalau lip gloss tuh kalau di acara TV aja sih, biar agak lebih glow. Kak, gimana sih pendapat pendapat kakak tentang cowoknya ganteng tapi nggak gila status, dia jomblo santai aja kak, dia juga suka olahraga, gimana kak? Maksudnya gimana sih, cowok, tentang cowok nih ganteng, iya ganteng tapi nggak gila status, dia jomblo santai aja kak, dia jomblo santai aja kak, dia juga suka olahraga. Maksudnya gini kali ya, misalnya cowok ganteng tapi dia itu nggak gila status, maksudnya nggak gila status pacaran atau status dalam sosial media ya, maksudnya ya aku bingung sumpah. Statusnya apa dulu nih? Sehabis lebaran lu masih suka masak nggak, Bil? Jujur sih jarang ya, sekarang gue udah jarang masak banget nih karena udah capek kali ya, jadi udah banyak tugas juga, jadi udah jarang banget. Reuni dong sama Bang Gofar. Iya nanti deh kalau udah agak pandemi ini berakhir ya. Kemarin gue juga udah nonton, udah pada nonton belum tuh podcast gue sama Bang Gofar, tuh lucu banget loh asli. Di YouTube Bang Gofar ada tuh. Bil, gimana kalau udah pacaran 3 tahun tapi pas jujur-jujuran bertepuk sebelah tangan? Gila. Emang katanya bohong tuh lebih baik ya. Jujur ancur. Ya sakit lah pasti ya, 3 tahun pacaran terus kayak baru tahu kalau cinta lo bertepuk sebelah tangan doang. Tapi ya lebih baik sakit sekarang gak sih dibandingkan lo tahan-tahan nanti malah ujungnya lebih sakit. Menurut aku gitu. Salam dari Banten, Bil. Waalaikumsalam. Cowok yang bikin lo ilfeel, suaranya nggak ada ya? Masa sih suaranya nggak ada? Segini ada nggak? Kayak gini ada nggak suara aku? Cowok yang bikin aku ilfeel apa ya? Aku ilfeel kali ya kalau sama cowok yang mungkin dia kasar sama mamanya, karena aku nggak suka cowok yang kasar gitu loh, yang dia aja sama mamanya kasar gitu loh, gimana ke aku, itu kali ya ilfeelnya. Tapi kalau cowok yang aneh-aneh gitu aku masih kayak mungkin bisa nerima kali ya. Lihat dulu lah ya standarnya gimana. Ngupil. Iyalah cowok juga manusia kali, masa iya dia nganu belek kayak ngupil kayak lu ilfil, kagak lah, itu kan manusiawi juga, keles. Bil, gue didiemin pacar gue seminggu padahal sebelumnya gak ada masalah apapun, kenapa ya Bil? Coba lagi deh diintrospeksi, mungkin kamu ada salah ngomong apa sama dia. Kadang cewek tuh gitu loh, kayak ini karena gue cewek nih, gue tahu ya, kita tuh kayak ngerasa cowok kita tuh salah nih, punya kesalahan, tapi kita nggak mau ngomong salahnya apa. Kita sengaja biar cowok itu tuh mikir, kayak biar lo tuh mikir salah lo apa, jadi gue tuh nggak mau ngomong gitu.
Padahal sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi ya, kalau kita nggak ngomong salahnya si cowok itu gimana, gimana cowok itu mau introspeksi, gimana cowok itu mau tahu loh salahnya di mana. Karena kadang ada cowok yang nggak peka juga, ada cowok yang peka. Gitu. Bil kalau lagi bengong sukanya mikirin apa sih? Kenapa mata gue jadi begini? Aku kalau misalnya lagi bengong aku sukanya mikirin apa ya, mungkin kayak lebih masa depan aku kali ya, lebih mikirin kayak langkah-langkah aku di dalam hidup aku tuh gimana ke depannya. Aku emang anaknya tuh nggak pernah nunjukin nih, kadang-kadang aku juga anaknya serius gitu. Karena yang aku tunjukin ke kalian tuh aku yang suka bercanda, aku yang suka ketawa hahaha gitu ya. Jadi mungkin kalian juga nggak nyangka ya aku bakal kalau lagi bengong tuh mikirin yang segitunya gitu. Karena aku kadang-kadang suka kepikiran nanti gue ini gimana ya, gue harus ini gitu. Kayak tiba-tiba kalau lagi bengong tuh serius aja, tiba-tiba otak gue kayak langsung Nabila lagi bener lah pokoknya. Aku jadi dukun dulu Bil biar pacaran bisa baca pikiran cewek. Enggak juga lah. Berarti suka ngomong sendiri ya Bil? Lumayan sih, aku anaknya suka ngomong sendiri ya. Ya sering lah, waktu kecil juga aku sering ngomong sendiri kok anaknya. Ngomong sendiri tuh dalam artian bukan gila ya, gue kayak gue gila gitu, enggak. Tapi kayak ya ngobrol sendiri sama diri sendiri, kayak gue kurang apa, gue butuh apa gitu. Kak, belajar di mana sih kak? Kok bisa sedewasa dan sebijak itu? Belajar dari mana ya? Aku nggak belajar dari mana-mana sih, dan mungkin karena aku juga sering ya komunikasi dan berinteraksi dengan orang yang lebih tua di usianya dibanding aku. Jadi aku juga wawasan untuk dalam hal berbicara kayak gini tuh luas gitu ya. Itu paling penting teman-teman. Terus juga mungkin karena didikan orang tua juga, mungkin papa mama ngedidiknya untuk berpikirnya secara kayak gini loh gitu. Meskipun aku hahaha, tapi kayak ya tetap aja nih kayak lo punya harus pikiran yang serius, yang dewasa gitu loh, yang bijaksana juga meskipun emang anaknya suka gacor gitu ya. Nah terus yang tadi apa, kok aku bisa sih berpikirnya tiba-tiba kayak gini gitu ya. Mungkin karena aku juga suka ya nonton kayak motivator gitu ya, itu ngaruh juga sih untuk pikiran kita. Boleh gak sih sebenarnya kita kenalan lewat Instagram atau sosial media lain? Soalnya gue ada kenalan cewek dari media sosial. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, karena media sosial itu sebenarnya tempat kita untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang yang mungkin belum kita kenal gitu ya. Jadi memperbanyak teman. Tapi harus kita tahu, kita harus hati-hati dalam menggunakan sosial media, karena sosial media itu sebenarnya bisa menjadi bumerang untuk kita, juga bisa menjadi suatu kebaikan untuk kita. Kebaikannya apa sih? Kita bisa dapat ilmu banyak banget dari sosial media. Kita bisa mempunyai pikiran yang lebih luas lagi, yang open minded lagi, itu dari sosial media juga. Tapi bumerang juga untuk kita ketika kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Dalam apa sih maksudnya? Kita nggak bisa mengontrol jari-jari kita untuk mengetik dengan baik, kita nggak bisa mengontrol ucapan kita untuk bikin video atau konten-konten yang mau kita posting gitu ya. Itu bisa jadi bumerang juga. Nah, kalau ketemu orang di sosmed itu bagus nggak Bil? Sebenarnya aku nggak bisa bilang bagus atau enggak juga ya, karena harusnya ya kita nggak bisa menilai orang itu kalau kita kita nggak melihat langsung dan bertemu, misalnya nggak ketemu dan nggak ngobrol langsung gitu ya. Nah jadi balik lagi ke kamu gitu ya, maksudnya aman gak gitu kak, kamu harus tahu dulu ya dianya tuh seperti apa, karena sosial media itu sebenarnya ada orang yang menunjukkan dirinya itu dengan terang-terangan di sosial media. Ini loh gue orangnya begini kayak aku nih, ini loh gue orangnya nyablak, gue emang anaknya begini gacor gini-gini. Aku tuh tipe yang nunjukin. Ada juga orang yang mungkin tidak menunjukkan bahwa dia tuh orangnya seperti ini loh gitu. Takutnya nanti kalian jadinya kayak lagunya ekspektasi ya, di Instagram kayak gini tapi ternyata di luar beda gitu kan. Jadi kamu harus tahu dulu dia emang kayak gimana sih orangnya, seluk-belukin dulu lah, jangan sampai salah, apalagi karena di sosial media kan ketemunya gitu.
ngaruh nggak sih pendapat orang tentang diri lo sama sikap lo ke depannya, Bil? Kalau ada orang yang berpendapat tentang diri aku dan sikap aku sih, mungkin ada yang berpengaruh ya. Kalau misalnya dalam hal ketika mereka mungkin mengkritik aku dan memberikan saran yang bagus. Tapi kalau untuk yang mengkritik kayak lebih menjudge atau membuli, aku tipe kalau orang yang nggak pernah mau ambil pusing. Jadi kayak lo suka sama gue, alhamdulillah, enggak ya udah gitu loh. Jadi aku nggak memaksa kayak ya lo harus ikutin gue dong, gue emang anaknya begini gitu. Kayak aku nyablak nih, ada dong orang yang suka dan ada orang yang mungkin apaan sih nih cewek nyablak banget, kayak kampungan gitu ya. Tapi aku akan lebih appreciate ketika mereka jujur gitu ya. Nggak suka ya nggak suka, ya udah gitu maksudnya. Karena aku pun nggak akan mau juga berubah menjadi diri orang lain ya karena orang lain. Aku maunya menjadi diriku sendiri. Ya aku yang kayak gini gitu. Jadi ya kalau ditanya pendapat orang lain tuh ngaruh atau enggak, ya ada yang ngaruh ada yang enggak sih. Tergantung positif atau negatif. Bener banget ya, gue lagi bener ya. Bil, apa benar sih kalau makin dewasa umur makin sedikit circle temennya? Oh, mungkin iya kali ya, karena kita semakin dewasa kita jadi tahu loh mana sih teman yang kita butuhin, mana sih teman yang emang berpengaruh banget untuk hidup gue, lebih lebih ada apa ya, mana temen yang emang bisa berpengaruh untuk aku bisa lebih baik dan enggak. Kita tuh udah dewasa akan lebih berpikir kayak gitu loh. Jadi emang semakin tambah jadi dewasa mungkin pertemanan kita makin sedikit, tapi nggak apa-apa. Lebih baik kita punya teman yang sedikit tapi berkualitas, ya nggak sih, dibandingkan lo banyak teman tapi ternyata fake semua lah ibaratnya gitu. Karena kita dalam memilih teman itu juga salah satu self love ya. Kayak aku tahu kekuranganku apa dan aku mencari teman yang seperti apa, yang pasti bisa menerima kekurangan aku dan support aku juga. Tahu kelemahan aku tapi tidak mencela, tidak menjudge. Justru dia akan menutupi kekurangan aku. Itu yang namanya teman tuh kalau misalnya menurut aku sih. Jadi nggak masalah teman kita circle-nya sedikit, tapi yang penting kita nyaman. Karena itu adalah bentuk self love juga sih menurut aku. Gitu. Jadi nggak usah takut kayak teman gue mah banyak, gila di sana sini banyak, lo temennya dikit ya. Nggak masalah gitu loh, kayak karena setiap orang itu akan mempunyai masalah kehidupan yang berbeda, jadi dia juga pasti akan berbeda juga dong temannya. Iyalah, gimana sih gue. Kalau ngomong cepet banget sih, bilang ngerap ya, gue juga nggak ngerti sih. Gue tuh ngomong apa aja ada di kepala gue langsung ngomongin aja gitu. Tapi asal itu ya benar ya omongannya. Teman kayak gitu tuh nyarinya susah, Bil. Sebenarnya nggak ada yang susah juga sih. Sebenarnya sih gak ada yang susah juga ya kalau emang nyari teman sebenarnya. Cuman kalau aku gini loh, kita juga nggak bisa sih minta orang nerima kita dan kita nggak bisa juga memaksa orang untuk seperti yang kita mau gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya nggak pernah membatasi aku berteman dengan siapapun. Aku tuh di kampus kayak semua fakultas mungkin ada aja gitu aku kenal gitu loh ya. Meskipun nggak teman deket banget, tapi at least gue punya relasi gitu. Jadi teman itu tuh banyak ya. Ada yang teman jadi deket banget, teman deket tuh ibaratnya dia emang ngerti lo gimana. Ada temen yang sekedar untuk dalam hal belajar di kampus, teman dalam kelompok, teman dalam hal masalah yang ngomongin kerjaan juga ada, temen yang untuk ke arah baik ada gitu ya. Atau mungkin kalian juga ada punya teman yang untuk nongkrong gitu lah, biasanya cowok kan gitu ya. Ada juga nih temen yang mungkin emang sekedar hahaha doang gitu, kayak say hello aja juga ada gitu. Yang penting tuh kita nggak ada tuh kita berteman sama siapapun, teman-teman kita yang pertama sih harus bisa ya bergaul dengan siapapun. Jangan pernah melihat dari suku, ras, agamanya apa. Dan aku kebetulan kuliah di salah satu universitas yang mungkin yang aku bersyukur ya bisa masuk di kampus itu karena nggak ada sama sekali bully gitu loh. Banyak banget teman-teman aku tuh yang
mungkin apa ibaratnya ya, banyaklah segala macam perbedaan gitu intinya ya, banyak segala macam perbedaan yang ada di kampus aku, tapi itu tidak menjadikan masalah untuk kita. Kayak aku melihat teman-teman kampusku tuh orangnya ya open minded semua gitu. Ketika ada teman aku yang pakai kursi roda kuliahnya, ada yang didorongin. Nggak pernah aku ngeliat kayak mereka dibully gitu. Bahkan aku pun nggak pernah dibully gitu di kampus aku, karena kayak nggak pernah sama sekali diledekin. Karena itulah karena di kampus aku juga banyak yang agamanya campur-campur kali ya, jadi ya kita saling menghargai aja, menghormati gitu loh. Karena ya jangan sampai lah kita tuh menyakiti hati orang dari ucapan kita. Gitulah pokoknya. Curhat dia enggak sih, jawab doang. Enak berteman dengan Doraemon. Betul banget, karena Doraemon punya kantong Doraemon. Aku bukan gagal fokus sih, cuman aku takut salah ngomong karena ini sosial media, jadi harus hati-hati dalam berbicara banget. Meskipun aku bingung, mendingan diam aja lah gitu. Karena kamu artis, jelas lah gampang cari relasi, apalagi cuman sekelas di kampus. Oh, salah. Jangan berpikir bahwa oh karena artis banyak relasinya. Enggak juga loh. Justru teman aku ada yang dia bukan public figure, tapi dia juga bisa kok mempunyai relasi yang mungkin lebih banyak dibanding aku. Justru keterbatasan aku saat mencari relasi di kampus itu sangat sulit. Ya bukan berarti aku artis jadi aku cari relasi gampang. Mungkin kamu akan berpikir, iya iyalah Bil, lo kan terkenal, siapa sih yang gak kenal lo, gitu kan. Oke, kamu bisa bilang gitu, tapi apakah aku mengenal mereka juga gitu kalau aku gak ikut suatu kegiatan di kampus. Dan aku mencari relasi di kampus tuh rada susah juga. Kenapa? Karena aku juga punya kesibukan di luar kampus, kayak syuting film gitu. Terus aku juga kayak syuting beberapa acara TV juga, dan itu tuh kayak jadi aku nggak bisa banyak ada kegiatan di kampus, dan emang cari relasinya susah juga gitu loh di kampus gitu. Jadi ya aku bilang relasi itu nggak cuma mesti di kampus aja ya, tapi juga bisa di luar. Kita mau mencari relasi itu bukan soal kita terkenal atau enggak, teman-teman. Asal kalian tahu, teman-teman relasi aku yang mungkin kenalnya dari cuman sekedar ngobrol biasa kayak gini tuh malah bukan artis kok kebanyakan. Mereka ya orang biasa juga gitu ya. Misalnya aku pun juga sebenarnya orang biasa kok, cuman alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa dikenal banyak orang dan bisa memberikan dampak positif juga, semoga untuk kalian ya. Ya jadi bukan soal terkenal atau enggak ya mencari relasi itu, tapi ketika kita bisa menempatkan diri kita di setiap kalangan yang jelas berbeda, lingkungannya berbeda, kita harus pintar-pintar gitu loh. Kayak gak mungkin kan kamu cuman temenan sama yang misalnya suka warna pink doang, pasti kamu juga harus dong gimana caranya mencari teman yang bisa warna ungu juga. Dalam yang sini, di dalam yang warna pink ini, kamu harus bisa menempatkan posisi kamu jadi ini, yang ini jadi ini gitu loh. Jadi menurut aku bukan soal dari terkenal atau enggak ya, dari relasi gitu. Doain ya Bil, lagi skripsi, semangat skripsinya tahun depan. Aku juga nih, doain ya Bil. Kayaknya dari cara bicara lo pernah punya kenangan pahit tentang cinta ya, cerita dong. Waduh enggak ah, biasa aja, alhamdulillah nggak terlalu pahit-pahit banget ya. Bener, adaptasi yang paling bener. Jadi motivator aja deh Kak, betul. Kakak orangnya introvert atau extrovert? Kamu bisa melihat aku dalam berbicara aja. Aku kira-kira extrovert apa introvert nih? Kak, cara ngadepin demam panggung gimana sih? Kedua, aku kalau ngobrol dan berhadapan dengan laki-laki. Sebenarnya kalau demam panggung itu aku juga pernah ngalamin sih. Waktu kecil kan aku suka ikut kayak fashion show gitu. Pas gede-gede tuh rada malu. Nah, kenapa itu terjadi ya? Mungkin karena udah lama ya aku nggak naik ke atas panggung gitu ya. Tapi
semenjak aku gabung ke JKT, aku jadi tahu loh cara ngatasin demam panggung gimana. Walaupun setiap naik panggung aku juga pasti akan deg-degan terus, dan itu hal wajar. Karena ketika kita nggak punya rasa deg-degan, artinya kita tidak ingin menampilkan yang terbaik. Bukan tidak ingin menampilkan yang terbaik. Ketika kita punya rasa deg-degan, gitu ya, deg-deg gitu. Berarti tandanya kita tuh ingin menampilkan yang terbaik loh. Sehingga kita jadi deg-degan karena kita takut penampilan kita tuh tidak bisa memberikan yang terbaik gitu loh, menurut aku. Nah, kenapa kaku ya ngobrol sama laki-laki? Ya mungkin ya itu hal wajar ya. Aku juga kadang-kadang suka malu kalau ngobrol sama laki-laki tuh ya, karena apalagi yang belum kenal. Kalau teman kan kayak ibaratnya, weh apa kabar lu weh, gitu-gitu. Kalau temen, kalau yang belum kenal kan ya malu lah, wajar gitu ya. Yang penting sih kakunya jangan yang terlalu kaku banget, karena kita dalam hal berteman, punya teman kerjaan juga, punya teman kerja juga pasti banyaknya cowok juga gitu kan. Jadi kita harus bisa ngatasinya, mungkin coba untuk dilatih aja kali ya. Kalau ngobrol lihatnya jangan ke mata dia nih, kalau malu lihatnya ke ini dia aja gitu. Jadi kan seakan-akan kamu emang kayak bukan jadi jarang ya, tapi ngeliatnya jadi lihat ke sininya tuh pasti akan terlihat kayak ngeliat mata dia juga gitu, untuk memberanikan diri dulu kalau belum berani gitu sih. Bil, gimana sih rasanya dulu pas perform, pas perform pas masih kecil? Apa sih? Oh, Bil, gimana perasaan dulu pas masih kecil pernah perform di Tokyo Dome yang ditonton banyak orang? Ya deg-degan banget ya, parah, karena emang kayak aku waktu itu masih umur 12 tahun lah. Terus kayak gila, baru pertama kali gue kayak ngeliat panggung sebesar ini. Udah kayak GBK kan gede banget tuh ya, terus kayak ditonton banyak orang gini. Aku norak banget sih dulu waktu kecil kali ya, karena emang kayak belum ngerti apa-apa. Terus kayak belum apa ya, belum sebegitu tahu banget kan tentang dunia kayak gitu. Jadi kayak gue keren juga ya bisa di sini gitu. Ada belajar psikolog juga ya, Bil? Enggak sih, aku nggak pernah belajar psikolog. Aku kuliahnya ngambil hukum kebetulan, tapi kenapa mungkin aku bisa apa namanya ngobrol sharing kayak gini sama kalian, karena mungkin juga dari pengalaman ya teman-teman. Terus juga kan aku juga punya teman yang beberapa juga dia psikolog, jadi aku ngerti. Kak Melody, halo. Ampun, aku juga kangen banget sama Kak Melody. Kangen, aku pasti kangen banget, parah. Cerita tentang hukum dong, Bil. Cerita tentang hukum gimana nih maksudnya? Kalau ngomongin tentang hukum banyak banget ya pasti, apalagi di Indonesia pasti banyak banget kayak pengembangan kasus-kasus hukum di Indonesia, dari hal kecil sampai hal besar tuh banyak banget emang. Karena negara kita juga didasari sama hukum kan, jadi semua berdasarkan dengan hukum. Sahur, Bil, sahur. Halo, aku ambil jurusan psikopat, Kak. Kamu gila kali ya? Kak Melody masih nonton gak sih? Melody udah gak jadi gitaris Raja. Salah server. Masa Kak Melody jadi gitaris Raja? Siapa? Lagi kalem gitu gimana sih, Kak? Ya Allah, aku gak kalem. Demi apapun aku gak kalem gitu, Kak. Ya Allah, aku tetap geradakan kok anaknya, tetap gacor. Aku masih suka, Kak, numpain makanan. Aku masih suka numpain minuman. Kak Melody, Kak Melody please, aku pengen les privat, Kak, tentang gimana caranya jadi cewek kalem lah pokoknya. Ada yang komen Moldy, bukan Kak Melody, beda. Aduh.
Aku diem Kak Melody, soalnya lagi baca komen. Jadi katanya kalem, padahal belum ngomong. Cuma gue doang Kak yang cewek. Iya benar juga lu. Itu tadi Kak Melody nonton, cewek loh dia. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Ekskul favoritnya Nabila apa sih? Apa ya? SMA. Aku sih sukanya dulu basket sama, tapi gue nggak ngerti ya, gue ekskul basket tapi gue nggak tinggi tinggi. Gue nggak ngerti deh tuh keserapnya sama apa ya? Gue nggak ngerti dah. Satu itu, kedua gue suka main musik juga, gue juga suka tuh musik lumayan. Ekskul musik dulu ikutan, cuman bentar doang sih, kagak lama-lama. Lucu banget komennya asli. Jangan percaya sama fuckboy di komen Anda. Nabila jurusannya apa kuliahnya? Kemanggisan bang. Aduh. Adem banget kayak Blue Dufan. Gila, Blue Dufan gede banget coy. Gila lu. Pas lu lewat langsung kayak muka lu langsung gitu gak sih? Gede banget tuh Blue Dufan asli. Kak kapan main ke Bandung? Nanti lah kapan-kapan ya. Kalau emang lagi ada kegiatan kesana, emang soalnya aku juga gak ada keluarga di Bandung sih. Ada sih kalau teman mah banyak sana. Salva kamu pocong yang di belakang, iya tuh teman gue, kenalan aja. Bingung nggak lo? Itu aku. Tip top. Itu poster Beatlesnya bagus, Bill. Punya siapa? Punya adik aku. Oke guys, jam sudah menentukan pukul jam 12 dan udah sejam aku live. Mungkin next aku bakal live lagi. Aku live emang selalu lama ya, kayak cuma ya bukan cuma sih sekitar sejam atau kadang-kadang juga 2 jam. Kak nggak tertarik buat tulis buku? Entah kalau gue tulis tuh pada baca gak? Entah cuma dijadiin ini lagi sobekan buat gorengan. Nggak lucu gue. Kata-kata gue udah motivator bagus banget dah tuh, udah kayak motivator ya kan kata-kata gue. Set, gue lagi beli gorengan, lah kertas bacaan gue nih, wah dipakai buat gorengan. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Selamat malam teman-teman. Maaf kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, tapi semoga apa yang tadi aku udah bahas di sini bisa berpengaruh juga untuk kalian, bisa ada manfaatnya juga untuk kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ucapan aku ya sama aja Nabila, oncom, ya kan. Lawak lu badut emang. Ya pokoknya gitu deh ya. Oke teman-teman. Thank you. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa mimpin aku ya.